tanpa kalian memiliki pengetahuan atau kemampuan yang makin kaya, pasti akan susah rezeki itu datang. Itu udah hukum di dunia sih. Di WMI itu Pak, spesifik ada kalimat, pemegang izin WMI dilarang bekerja di lembaga lebih dari satu lembaga jasa keuangan di bawah OJK. Nah, karena sudah terbiasa jualan, data Pak, Mmm, jualannya ya kita juga nggak seperti jual kecap Pak, kejadian tuh di brand. Brand itu dulu waktu masuk FTSE, mhm. tiba-tiba di-cancel. Oke, selamat pagi, siang, sore kepada teman-teman yang nonton podcast Value. Seperti biasa, kalau kita bikin podcast, kita akan kedatangan tamu-tamu dari teman-teman gua sendiri, circle dekat kami. Sekarang ini spesial ya, Pak Rudianto. Waduh, terima Terima kasih kasih. sudah datang, Pak. Ya, terima Pak kasih. Rudianto ini akan jadi guest kita untuk sharing tentang kondisi market sekarang. Dan Pak Rudianto ini adalah salah satu bos Oh, di aset management ya. Nanti biar beliau ini cerita sedikit biar teman-teman tahu. Jadi Pak, jadi kan sebelum kita masuk ke pembahasan soal market nih ya Pak ya. mhm, Bapak ini kan sekarang menjadi direktur di Panin Aset gitu kan. mhm. Nah, teman-teman di sini itu banyak yang sebetulnya pengen juga punya karir di bidang atau di industri finansial. Tapi banyak yang, aduh kok kayaknya tuh levelnya kok tinggi sekali ya, jadi banyak yang nggak kebayang. Boleh dong Pak cerita bagaimana sih dari awal karir terus sampai sekarang secara singkat saja sehingga teman-teman, "Oh ternyata Pak Rudianto tuh step-nya tuh seperti ini ya, gua kayaknya bisa deh," gitu. Monggo Pak. Ya, mungkin sharing aja ya, Pak. Iya, Jadi saya ini, dulu waktu di kuliah, itu sudah semester 6 apa 7 saya lupa, kan SKS-nya sudah tinggal sedikit, mhm, jadi 1 minggu itu kayak nganggur 3 hari, 4 hari gitu. Pas di kampus ada lowongan, oke. waktu itu lowongannya, Info Vesta Utama, magang Oh magang ya? magang. Nah, ternyata lokasinya dekat sama tempat kos-kosan saya, Pak. Jadi jalan kaki sampai. Nah, Oke, kemarin sih naik KWK 03, sekarang udah nggak ada udah KWK. nggak ada Iya. nggak ada. Nah, jadi saya, kerja di situ, statusnya magang 6 bulan. Nah, di situ bidangnya itu adalah mereka itu, data provider, Pak, data Oke. reksadana waktu itu. Oh iya, Jadi reksadana sama obligasi. mhm. Waktu itu bisnis modelnya simpel aja, gimana caranya, eee, jasa untuk data reksadana itu, digunakan oleh investor-investor terutama perbankan. Oke, Nah, saya masuk di situ, saya terus terang juga dapat mentor yang sangat baik ya. Jadi dia, mengajari ke saya cara berpikir, mhm. cara ini seperti apa. Nah, di situ saya bekerja mungkin sekitar 5 tahun mungkin, saya lupa, Oh 5 tahun? 5 tahun. Nah, jadi kerja saya waktu itu Pak, eee, bisnis modelnya ternyata nggak jalan, Pak. Jadi Oke, kita mau jualan ke investor, heeh. harganya, terlalu tinggi. Oh oke. Nah, kita murahin. Investor-investornya zaman itu Pak, 2006 Pak, Heeh, banget nggak kayak sekarang Pak. iya. Saya sebut nama perusahaannya aja, "Oh itu apa? Info Pesta ya?" Jadi sediakan pesta-pesta gitu. Oke. Saya masih ingat waktu itu. Iya iya Nah, iya. jadi akhirnya banting setir, lebih ke corporate. Jadi menawarkan jasa data itu ke perusahaan-perusahaan seperti dana pensiun, Oh asuransi, termasuk manajer investasi sama sekuritas gitu. oh, Nah, jadi, dari situ saya, kerjanya paling gini, Pak, mengolah data, oke. data itu jadi grafik, kemudian grafik itu bisa memunculkan kesimpulan, Oh analisa iya. risiko, dan Heeh lain-lain heeh. gitu. Nah, disitulah Pak, saya, mengenal, Pak, banyak perusahaan dana pensiun, banyak perusahaan sekuritas, banyak perusahaan manajer investasi, asuransi juga. Nah, di situ saya mengenal, banyak, di situ. Iya. Nah, kemudian, selama saya bekerja di situ, terus terang semua dari nol, Pak. Jadi palu gada Palu gada? palu gada. Jabatannya sih analis, Pak, tapi door to door sales saya juga lakukan. Oke. Saya door to door ke perusahaan-perusahaan, ke mana gitu. Nah, setelah itu, karena saya waktu itu untuk kebutuhan promosi, Pak, kan perusahaannya waktu itu nggak ada nama. Jadi gimana, Pak, caranya supaya bisa promosi, Pak? Saya dipaksa untuk menulis di majalah.
Oh, Waktu itu majalah Investor kalau masih ingat. iya 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 Ya, iya. Ini saya sering baca loh ya, tulisannya Pak Rudianto, bahkan sebelum saya kenal dengan Pak Rudianto. Tulisannya banyak banget di koran zaman itu ya, heeh heeh, istilahnya koran, ya. betul. Oke, terus Pak? Sekarang mungkin sudah e-paper ya. Iya iya iya. Jadi nulis di majalah Investor, waktu itu saya stres, Pak. Kenapa? Karena majalahnya itu 2 mingguan dan nulis itu kan susah sekali ya. Waduh, saya setiap kali kalau sudah deadline itu, sudah deadline itu udah nggak bisa tidur atau apa, tapi di tempat seperti itu bertahun-tahun, akhirnya nulisnya jadi lancar. Iya. Ini membuktikan ya, Pak, ya, Heeh, kalau misalnya teman-teman di sini itu ngerasa, "Aduh gua nggak punya kemampuan." Well, semua itu harus dilatih. Betul ya, Pak, ya? betul Nggak betul. mungkin ada orang lahir langsung bisa. Iya, Dan ini Pak Rudianto ini membuktikan, iya kan? betul. Jadi, waduh waktu itu saya stres nulis, tapi akhirnya karena sudah lama ya, nah kemudian karena itu perusahaan data, jadi saya itu, harus menulis berdasarkan data, Pak. Jadi ada datanya, ada kesimpulannya, dijadikan tulisan. Mhm, Nah, setelah terbiasa tulis, nah ada, waktu itu Kontan ngajakin juga, iya "Pak nulis dong di blog Kontan," gitu. Nah iya. mungkin, di blog Kontan kayaknya lebih viral waktu itu. Oh, ya, Heeh. Nah nulis nulis nulis, jadi akhirnya skill menulis, dapat dari situ, dan karena waktu itu perusahaannya berbasis jualan data, Pak, jadi tulisannya harus berdasarkan data. oke. Nah, karena tulisan-tulisannya waktu itu cukup banyak, Pak, saya juga berkesempatan, Pak, diundang menjadi komite investasi di, waktu itu apa namanya, komitenya Askes, Pak, Askes. Oh, Sekarang namanya BPJS Kesehatan. iya, Ya, sebelum berubah nama jadi BPJS Kesehatan namanya askas, Askes. iya betul. Nah, ya kan sebetulnya nulis gitu kan, kemudian setelah nulis buat seminar. Nah, karena sering melakukan itu, ya saya berkesempatan, Pak, menjadi, komite investasi di Askes. Nah, Makin dikenal ya jadinya ya. betul betul, zaman tuh nggak ada Instagram, Yes YouTube, yes, apa tuh benar-benar semua challenging tradisional gitu. gitu. Oke, terus, Pak? Nah, kemudian karena mungkin sudah expired waktunya, saya mengundurkan diri dari tempat yang lama. Nah, saya melamar pekerjaan, Pak. Jadi saya bukan di-hijack loh, Pak. Oh, Saya gitu. berhenti dulu, Heeh. nganggur 1 bulan, saya stres, Pak, karena orang biasa kerja kan. Terus Oke. heeh, saya melamar pekerjaan, keterima di Panin Aset. Heeh, Oh, betul. Nah, sampai sekarang. sampai sekarang. Nah, waktu diterima di Panin Aset, Pak, tahu nggak, Pak, bapak saya punya penyesalan. Gimana, Pak? Saya itu waktu itu bangga sekali, Pak, menjadi komite investasi di Askes, Pak. Oke, Bayangkan Askes waktu itu sudah kelola triliun, zaman betul, triliun big zaman fun. itu besar gitu. Oke, saya bukan decision maker-nya, tapi saya itu diminta pendapatnya waktu penempatan perusahaan gimana, saya analisa portfolionya segala macam. Mhm. Nah, waktu saya masuk di Panin, itu saya kan punya izin WMI. Yes. Di WMI itu, Pak, spesifik ada kalimat, pemegang izin WMI dilarang bekerja di lembaga lebih dari satu lembaga jasa keuangan di bawah OJK. Oke, Nah, Askes jadi BPJS kan under itu asuransi, Pak. betul. Saya di Panin Aset juga lembaga jasa keuangan, Pak. Heeh. Nah, katanya, "Bapak kalau terusin jadi itu, Bapak harus mengundurkan diri," katanya. Waduh, itu, ya tapi ya sudahlah kita harus terima kan. Iya. Padahal waktu itu saya senang sekali, Pak, bisa menjadi komite Oh, investasi di situ. Ya tapi kan nggak mungkin main 2 nggak kaki kan. mungkin, Nah, ya. pada waktu itu juga klien daripada Panin Aset. Jadi kan Oke. masa saya di tempat yang, kelola reksadananya, di satu tempat ciri Iya, makernya kan kayak kayak nggak dapat, nggak ya, nggak, asas independensinya nggak bisa. iya, Ya betul. dengan sangat berat hati waktu itu saya minta maaf kepada teman-teman di sana, saya mengundurkan diri, gitu. Nah itu yang, situ. Nah, waktu masuk di Panin Asset Management, ya tadi kan pertanyaannya, Pak, eee, kok bisa masuk gitu ya. Heeh Nah, waktu itu sebenarnya saya cuma punya idealisme, Pak. Jadi waktu saya kerja di Infovesta, heeh. pada waktu itu semua orang bilang bisnis modelnya reksadana itu adalah harus dijual lewat bank. Kamu Oke kalau nggak bisa jual lewat bank, kamu nggak bisa besar. Nah, oke. waktu di Infovesta itu saya sama teman-teman saya waktu itu ada Selfie, ada Edbert, ada Praska, ada Wawan dan, Agustin dan teman-teman yang lain. Kita tuh, kayak dari perusahaan nggak dikenal, wah at some point itu, eee, kayak manajer investasi, dana pensiun, asuransi itu mungkin 80-90% langganan, Pak. Betul. Jadi kita kuasain Iya, institusi ya, betul. institusi punya market gitu, dari nothing sih, nothing Yes. gitu. Nah, saya juga punya idealisme, oh orang bilang kalau nggak jual bank nggak bisa besar, oke deh saya mau tes ada nggak MI yang punya tim sales sendiri, Heeh. yang belum dijual di bank
dan bisa besar gitu, bisa saya besarkan gitu. Nah, kebetulan saya lamar beberapa tempat. Nah, di Panin Asset ini cocok nih, dia Oke. punya tim sales, Heeh. dia mau besarkan, dan ini ada mungkin beberapa MI lain yang sempat saya ngobrol juga, tapi saya lihat bisnis modelnya itu jualan di bank gitu. Oke. Jadi saya kayak kalau saya di sana, kalaupun saya berhasil ya, Mhm. ya udah ya memang sudah bisnis model begitu. Nah, saya pengen ke tempat yang ini kalau saya berhasil nih, nanti sama seperti tempat lama saya bisa buktikan sesuatu. Iya. Nah, jadi dengan apa, idealisme seperti itu, saya kebetulan cocok juga ya sama yang, mengajak saya waktu itu Pak Winston dan Pak Ridwan, Oh, "Ya, Ruth, kita punya ini bisa nggak dibantu?" "Oke, no problem." Jadi walaupun saya masuk Pak, dengan experience kenal semua dana pensiun, asuransi, dan teman-teman, di heeh. situ saya nol lagi. Kenapa? Karena, institusi saya nggak pegang, Oke. saya pegangnya yang retails. Details. Nah, itulah sedikit awal mula kenapa saya masuk. Jadi kerjanya palu gada, Pak, ya namanya analis tapi nulis juga lakukan, data juga lakukan, programming saya nggak ngerti, tapi saya duduk samping programmer kasih tahu, "Oh ini begini." Nah Logiknya kemudian, ya. sudah jadi saya harus jadi sales juga waktu itu, Heeh. door to door, telepon satu persatu, ngajakin seminar, visit, presentasi supaya langganan. Nah jadi kerjanya memang harus palu gada sih, Iya. Pak, gitu. Oh, makasih Pak Rudi udah sharing soal karirnya. Kenapa saya suka bertanya ini ke setiap narasumber saya, Pak. Jadi Ya, agar para penonton itu dari, podcast ini bisa ngerti bahwa opportunity itu di mana-mana, mmm, sepanjang kita mau mengejarnya, kan gitu ya. Seperti yang Pak Rudi bilang bahwa Pak Rudi ini mau loh ngerjain banyak hal, palu gada. Meskipun title-nya analis, ya ngerjain banyak gitu. Jualan iya, riset iya, nulis iya, macem-macem gitu. Kenapa? Karena pada prinsipnya kan ini menurut saya juga Pak ya, bahwa kita bekerja itu nggak mungkin bisa hitam putih. ya, Karena dunia ini dinamis. Kalau hitam putih pasti ketinggalan, betul. sudah pasti, ya kan? Bayangkan saja kalau misalnya Google itu nggak berinovasi, hitam putih, ya dia pasti akan ketinggalan. Yahoo sudah membuktikannya. Ini kan contoh yang sudah ada dan besar gitu dan, Pak Rudi sharing bahwa apalagi kalau teman-teman itu masih muda, itu kan berarti masih punya waktu yang panjang untuk bisa memperkaya kemampuan maupun duit gitu kan. Dan tanpa kalian memiliki pengetahuan atau kemampuan yang makin kaya, pasti akan susah rezeki itu datang. Itu udah hukum di dunia sih. Kan kira-kira gitu Pak Rudi ya? Setuju, Pak. Sekarang saya juga belajar jadi influencer, Pak. Wah, ya. Bikin IG, bikin Twitter, bikin apa. Wah, itu saya juga stres-stres tuh. Ya, Nah, teman-teman ini bisa di-follow, nanti dilihat juga Instagram Pak Rudianto ya. Nanti di sini ditampilin ya, sama YouTube-nya juga bisa dilihat. Ada YouTube-nya, Pak ya? ada YouTube, Ada YouTube-nya, tapi oke. masih sangat sederhana, Pak. Wah, yang penting isinya, guys. Oke, jadi gini Pak Rudi, eee, karena ini dalam posisi sebagai seorang direktur aset manajemen gitu ya, Pak ya, dan dinamika market itu kan luar biasa nih, terutama market Indonesia dengan size yang relatif kecil dibandingkan dengan global gitu, kayak apa sih ke pemikiran, keputusan krusial selama menjalani menjadi seorang direktur di aset manajemen itu yang ternyata akhirnya membentuk cara berpikir investasi yang pas nih, eee, keputusan-keputusan krusialnya, terus situasi yang krusial juga yang akhirnya membentuk seorang Pak Rudi ini, "Oh ya, kayaknya menghadapi market Indonesia tuh seperti ini," gitu, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak? Nah ini, jadi dulu saya ceritanya, Pak, jualan data untuk kasih tahu reksadana mana yang bagus. Nah, Begitu pindah di Panin, saya jualan reksadana, Pak. Jadi oke. dari jualan analisanya, sekarang menjadi jualan, reksadananya. Heeh. Nah, karena sudah terbiasa jualan, data, Pak. Mmm. Jualannya ya kita juga nggak seperti jual kecap, Pak. Oh ya? Dikasih data, perbandingan atau apa. Nah, tapi sepanjang saya kerja di sana dan memang saya sudah lama amatin data, Pak. Di Indonesia itu sangat sulit, Pak, ada produk yang bisa konsisten tiap tahun kaleng market, Pak. Oke, Ya, paling juga 2 atau 3 tahun berturut-turut, habis itu itu ini. kalah. Paling dekat ini aja deh, saham Konglo kalau 2025 kamu nggak beli, Pak, waduh itu mungkin digoblok-goblokin orang. Iya, 2026 ini, nah, nah lain itu cerita. ya lain cerita. Jadi, tidak ada, fund yang saya lihat ya, Heeh. nih,
Oke, Pak, dia jago, Pak, pindah pindah pindah. Tak lihat deh, saya sudah lihat, data banyak kan, Betul, mmm, nggak ada yang benar-benar bisa konsisten. Ya betul, dia kalau bisa 3 tahun, hebat. heeh, Tapi biasanya kalau dia menambah harga tuh karena 1 tahunnya luar biasa. iya, Jadi mungkin, tahun pertama, tahun kedua mediocre atau bahkan di bawah, oke pas tahun ketiga naik banyak. Nah, oke dilihatnya 3 tahun bagus. Nah, jadi itu menurut saya siklus yang sangat, sangat normal ya. oke, Nah, jadi dalam, memasarkan reksadana, Pak, kalau misalnya berdasarkan return 1 tahun bagus saya jualan, nanti kalau pas, style-nya lagi berubah, mmm, return-nya jadi mediocre atau bahkan negatif, kan orang akan komplain dong. Nah, jadi, yang apa, dan kita mengalaminya, Pak. Jadi orang masuk kan, waktu itu kan reksadana panen termasuk salah satu yang oke lah iya, performance-nya. Orang masuk, kemudian ketika kondisi market berubah, performance-nya kalah, ya orang bilang, "Wah, nggak sesuai ekspektasi." Jadi kalau kita jual reksadana pakai return, Pak, sudah nggak zaman, Pak. udah nggak zaman ya? Betul. Jadi jualnya bagaimana nih, Pak? Setelah saya sekian tahun sama teman-teman tim retail sales di Panin Asset, itu jualnya itu satu, harus diversifikasi, Pak. Oke, Nah, kalau misalnya dia punya reksadana saham tok, mhm, pas sahamnya naik bahagia, Pak. Wah, mmm. puji-puji apa. Pas sahamnya lagi turun, waduh, angkat telepon aja mungkin susah. Nah, tapi begitu dia diverse, Pak, ada reksadana saham, ada fixed income, sekarang ada yang dolar juga, ada yang Yes, luar negeri juga. Ya, ini tahun lalu, Pak, yang, S&P 500 bagus. Indonesia punya kalau yang bukan Konglo, wah itu, susah. iya Eee, tahun ini misalnya Indonesia lagi jatuh, S&P-nya masih naik. iya, Nah, jadi, diverse-nya itu nggak cuma sekedar beda jenis, tapi juga beda mata uang. mmm, Kemudian, yang nomor 2, Pak, karena bisnis modelnya itu adalah perorangan, Pak, personal touch itu penting, Pak. Kadang-kadang relationship itu, ya matters, hubungannya baik sekali kan. iya, Ya tempat lain, 12%, tempat saya 7%, okelah saya kenal. okelah, Ya maksudnya ya kan juga nggak setiap kali begitu, iya, sometimes dia outperform. Jadi bangun hubungan baik, Pak. Nah, jadi di tempat kerja saya sekarang ini, Pak, saya sering, Pak, diajak marketing ketemu nasabah. heeh, Ketemu A, ketemu B, ketemu C. Jadi kalau dulu saya ketemunya institusi, mhm, sini saya ketemunya perorangan. oke Nah, oke, jadi dari pertemuan-pertemuan tersebut ya, kadang-kadang, Pak, kalau kita ketemu 1 jam, Pak, 50 menit hahaha, Pak. 10 menit baru bicara produk. Nah, jadi, investment decisions itu, betul, ya kalau kita pakai institusi kan hitam putih, ada rumusnya, iya, ada apanya, kalau nggak matching, ya udah pokoknya out. yes, Perorangan itu relationship matters, Pak. Jadi iya, kalau hubungan kita baik, ya oke lah, ya kamu lagi underperform, ya sudah, tapi kalau outperform nanti saya tambah, gitu. oh iya Nah, iya, jadi, saya belajar banyak untuk, eee, bangun hubungan baik lah, tidak hanya dengan nasabah, tapi juga dengan tenaga pemasar, Pak. Karena kalau misalnya apa-apa ke saya terus kan, heeh, waktunya nggak mungkin. betul, Nah, jadi bagaimana, membentuk ini. Nah, karena saya bukan di investment, Pak. oke, Jadi saya kan nggak bisa ngatur investasi iya, reksadananya. Yang bisa saya lakukan, produk yang sudah ada ini, oke, coba kita diversifikasi begini. betul, Nah, di plus hahaha yang 90% itu. Nah, itulah yang, apa, yang, menurut saya dalam investasi, eee, saya melihat bahwa tidak 100% itu angka, Pak. betul. Nah, relationship itu matters gitu. Ya, Pak Rudi, saya setuju dengan yang Bapak bilang ya, hahaha itu penting ya untuk membuat keputusan ya, makanya Nah, banyak meeting itu harus ketika makan, ketika betul. perut kenyang sehingga smooth semuanya kan gitu kan. Nah, ngomong kita bicara soal market, Pak. Jadi kan ya di minggu keempat bulan Januari 2026 itu kan MSCI bikin pengumuman dan market kita seperti kita ketahui lah ya, Pak, ya, langsung shaking gitu ya. Kemudian saya melakukan riset, melakukan cari tahu seperti apa sih MSCI di negara-negara lain. Saya melihat bahwa di tahun 2023 itu sempat juga di India juga kena, mereka bahkan langsung turun ya dari emerging ke frontier sehingga salah satu sahamnya punyanya Adani Group itu jatuh sampai -60% dalam Oh, waktu ya dalam waktu 1 bulan itu kalau nggak salah. luar biasa. Yes. Nah, itu salah satunya dan beberapa negara lain, beberapa company lain juga mengalami penurunan yang signifikan gitu kan. Di Indonesia kemarin trading halt selama
2 hari berturut-turut gitu ya, Pak, ya. betul. Meskipun pada akhirnya rebound dan regulator, kemudian pihak-pihak pemerintah dan yang berkepentingan melakukan meeting untuk menjawab tentang request dari MSCI tersebut, kan gitu, Pak. Nah, saya pengen dapat insight dari Pak Rudianto sebagai sosok di MI gitu ya, Mmm, di manajer investasi agar teman-teman di sini juga tahu. Pak, bagaimana pandangan MI terhadap situasi MSCI di bulan Januari 2026 ini, gitu? Kemudian kira-kira, what's next nih? mmm, Kira-kira apa nih? Kan kita punya jangka waktu sampai Mei nih sebetulnya. ya. Bagaimana pandangan Pak Rudianto tentang hal ini gitu? Ya, jadi memang setahun terakhir ya, sejak saham Konglo berhasil masuk ke MSCI, Yes, jadi kalau saya baca saya kan di komite investasi, Pak. yes, Jadi, kenapa dia pilih saham ini? Oh ya fundamentalnya, pabriknya akan beroperasi lah, gudangnya lah, apapun itu, teknikal nggak saya malah nggak pernah lihat gitu. mmm, Terus ada tambah satu kalimat lagi, potential MSCI inclusion, oh, potential GDX inclusion, potential FTSE inclusion. Jadi tiba-tiba, pertimbangan untuk memilih saham itu juga menambahkan kalimat, eee, dia mungkin berpeluang masuk indeks. Nah, oke, jadi itu jadi dasar keputusan. Apakah dibeli apa tidak, itu one things, tapi, di level institusional itu menjadi research. oke. Nah, kalau yang di sosmed apalagi kan, wah Nah, bisa masuk MSCI, bisa dapat fund flow berapa, liar itu. sudah terus banyak teori konspirasi, saya kadang-kadang dengar orang bilang, "Oh ini gini," wah itu entah benar entah salah juga nggak jelas gitu, Banyak salahnya sih. gitu. Nah, it's okay ya, yang namanya orang kan membuat analisa kan. Yes, Nah, jadi, bahkan investor legendaris Pak Lo Keng Hong juga pernah nyebut soal MSCI oke, kalau nggak salah saya lihat di, kan suka ada kartun yang di Kontan itu. mhm, Nah, itu juga kalau nggak salah saya berdasarkan kartun itu ya, benar nggak itu kutipan dari Pak Lo Keng Hong nggak tahu, tapi di kartun itu heeh, ditulis, ya kita juga harus melihat potensial, heeh, masuk ke indeks. heeh, Nah, jadi, MSCI itu menjadi salah satu pertimbangan investasi. mmm, Nah, bagi MSCI, FTSE, FTSE ataupun GDX yang berbasis emas, yes, eee, yang namanya kunci utama, Pak, itu mereka lihat satu market mmm, size itu full market caps. ya, Jadi dia harus sekian, harus ada di range sekian persen, baru bisa digolongkan large cap atau medium cap atau small cap. Itu, kurang lebih sama. Nah, tapi kunci intinya itu adalah di free float market caps. mmm, Karena tidak semua saham yang perusahaan itu bisa kita beli, ya, cuma bobot milik masyarakat aja gitu. Nah, mhm, di free float market caps itu, kalau di Indonesia Pak, definisinya adalah selain pengendali, selain direksi komisaris, selain pemegang saham utama Pak. oke, Nah, utama tuh didefinisikan sebagai punya 5%. Jadi kalau kayak Pak Lo Keng Hong punya BMTR mhm, di atas 5%, itu take out dari free float. oke, Antri Hakim, wah dia punya 5% CBRE, mmm, take out dari free float. mmm, Nah, sebagai pemegang saham utama, Pak, setiap kali kamu beli, kamu jual harus declare. oke, Nah, setiap bulan harus di-update posisinya kan. oke, Nah, jadi di kita seperti itu aturannya. Di luar tiga pihak ini, itulah free float. yes, Kalau menurut MSCI sama FTSE, nggak begitu. oh, Mereka mengeluarkan lagi, karena contoh misalnya, kalau sahamnya itu bukan yang punya owner ya, misalnya saya gitu, saya beli satu saham itu, misalnya angka bodoh-bodohnya 5 miliar gitu, mhm, saya jaminkan ke sekuritas. mmm, Selama saya jaminkan kan itu di-lock, yes, itu nggak bisa dihitung sebagai sebagai free float, karena oke, dikunci. ya dikunci nggak bisa diapa-apain, Nah, kemudian misalnya, kalau kepemilikan oleh investor strategis. Nah, heeh, strategis ini sebetulnya basically afiliasi, Pak. Jadi itu mungkin temannya si iya, owner, tapi, di atas kertas ini nggak berhubungan, mmm, cuma dia punya 3%. mmm, Nah, itu kalau menurut, hitung-hitung MSCI itu bisa di-consider non free float. mmm, Nah, kalau di Indonesia, karena ketentuannya 5% Pak, jadi yang selama ini di bawah 5% itu bisa bersembunyi, Pak. yes, Bukan bersembunyi lah, tidak dipublikasikan. ya, Nah, jadinya ketika ada saham misalnya menurut datanya IDX, free float-nya misalnya, 12%, tapi ternyata investor strategisnya punya 9%, mhm, itu yang harus dihitung cuma 3%. yes, Nah, kejadian tuh di Brand. Brand itu dulu waktu masuk FTSE, mhm, tiba-tiba di-cancel. Kenapa? Karena menurut publikasi IDX, itu bobotnya kalau nggak salah sekitar 12%,
Tapi belakangan baru dicek, oh ternyata ada investor yang punya 4,3% dua pihak. Mhm. Itu nggak di-publish. Nah, Mmm. jadi yang kehitung itu 12 padahal aslinya cuma 3 gitu. Nah, itulah, problematik mereka. Jadi menurut mereka data free float kita tidak transparan. Oke. Nah, kemarin hari Minggu tuh, Heeh. saya, pagi-pagi jam 9.30 di grup, saya kan pengurus asosiasi, Iya. dikirim, "Ini ada undangan, bursa mau kasih pengumuman," gitu, acara dialog gitu. Oh ya. Nah, jam 4 tiga Minggu-minggu ya? hari Minggu pagi, terus, saya langsung reply, "Wah sorry, besok saya ke Surabaya." Senin saya memang ke Surabaya, Heeh. "Nggak bisa ikut." "Enggak Ruth, hari ini." "Hah? Hari ini?" Jadi, kirim undangannya jam 9, jam 10 pagi, acaranya jam 4 sore. Oke. Emergency nih. Terus, saya tanya istri, "Eh istri, boleh nggak saya pergi?" Gitu. "Oh ya nggak apa-apa, pergi aja." Bela-belain saya datang. Nah, pas datang di situ kan ada pengumuman. Mungkin hari ini kita ambil podcast itu sudah viral di mana-mana Iya. pengumumannya. Nah, ada satu hal nih yang terus terang saya, lihat bursa tuh sama OJK Mhm. benar-benar gerak cepat. Jadi kan masalahnya free float-nya nggak kelihatan. Jadi si Iya. MSCI FTSE bilang, "Ini data kalian tuh saya nggak bisa percaya nih." Oke. Nah, karena kalau saya mau cek saya harus buka dokumen lama dan tuh manual gitu. Jadi, Heeh. waktu itu saya ketemu, pas sudah selesai kan, Pak Jeffrey. Pak Oke. Jeffrey saya tanya, "Pak, yang detailnya gimana sih, Pak?" "Ini Ruth, nanti kita publish, 1% ke atas." 1% ke atas. Jadi dia akan publish 1% ke atas itu, harus di-publish. Nah, apakah 1% ke atas serta-merta menjadikan dia non free float? Kayak Rockingham punya 5% kan Iya. di-take out. Enggak, Ruth. Jadi setelah dia publish 1% keluar nama-namanya, mau itu PT, mau itu Perorangan. perorangan, nanti PT sama perorangan itu declare, saya itu afiliasi apa enggak. Oke. Nah, misalnya, "Oh saya bukan afiliasi." Ya udah dong, Iya. eee, bisa di-consider sebagai, free float gitu. Tapi kalau dia afiliasi ini, nah itu kaitannya lagi sama yang kedua yang dia sebut UBO, Iya. Ultimate Beneficial Owner. Jadi kalau misalkan dia misalnya ada PT A punya 3%, dia clarify, "Oh saya nggak afiliasi." Pas dicek pemegang sahamnya di Ternyata belakang, wow ternyata afiliasi. Nah itu dia kena hantam. Nah, oke. jadi menurut saya itu solve the entire problem. Nah, Iya. tinggal, apakah bisa data tersebut publish Mhm. dengan format yang Excel friendly. Mhm. Karena kan tetap harus di-download datanya kayak gitu-gitu. Betul. Nah, kalau misalnya dikasihnya PDF, wah itu, susah. Jadi, beritanya sudah bagus, bahkan waktu itu bursa bilang, "Kita akan start mulai besok," katanya. Wah, Wah. saya tadi langsung tanya orang, IDX yang saya kenal, "Bu, datanya saya bisa lihat di mana? Nanti saya kasih tahu ya, Pak," gitu. Nah, jadi itu yang saya lihat, itu perkembangan sangat positif. Kalau urusan dia bilang, manipulasi ya, goreng-menggoreng segala macam, come on, saya kira di negara maju kayak US juga nggak mungkin nggak ada kok goreng-goreng Mhm. saham gitu kan. Nah, cuma memang sekarang nangkepnya gimana. Nah, kalau kita sudah publish kepemilikan hingga 1%, declare dia afiliasi apa tidak, nanti menurut saya akan sangat mudah, ketahuannya, karena selama ini kan di bawah 5%. Sama mungkin kalau saya boleh kasih usul tambahan, transaksi negosiasi itu mungkin perlu diatur lebih ketat lagi. Betul. Nah, sekarang kan kalau transaksi nego itu cuma dilaporkan kalau yang 5% ke atas. Sekarang kalau dia 1% ke atas dan afiliasi, harus dilaporkan. Mmm. Nah, transaksi nego itu Pak, ada triknya lagi Pak. Jadi transaksi reguler kan, misalnya saya beli, Pak Andika jual kan, Iya. kita, bayarnya T2, serah barang T2. Pasar nego, saya beli, jual, Bapak jual, kita bisa settle, "Pak, nanti settle-nya T7 ya, duitnya baru ada T7." Nah, Oke. di pasar nego itu juga bisa dimungkinkan, Pak, settlement di luar bursa, Pak. Pernah dengar nggak, Pak? Nah, Oke. settlement di luar bursa itu gini, Pak, barangnya saya jual ke Bapak, duitnya nanti bayarnya di luar. Mmm. Jadi uangnya nggak pindah. Iya iya Nah, iya. sekarang kita tahu dari mana itu uang pindah Tidak. beneran apa enggak gitu. Nah, apakah salah? Enggak salah juga, kayak kemarin yang pemiliknya Bayan, dia Iya. kasih ke anaknya, Anaknya. itu, transaksi nego tanpa settlement. Maksudnya nggak ada pembayaran cash, karena kan Betul. statusnya hibah. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dilakukan di antara, bukan kayak hubungan hibah Iya. seperti itu, jadi pertanyaan dong, Ran kenapa settle-nya di luar bursa? betul, jadi rancu juga itu. Ya, nah jadi kalau misalnya transaksi yang dilakukan dengan settlement di luar bursa itu, menurut saya publish-nya itu harus pembeli dan penjual.
Oke. Jangan cuma penjualnya aja, Ya, jadi, "Oh, ini ada apa?" Nah, kalau misalnya bisa transparan seperti itu, saya kira orang kalau mau goreng saham itu akan susah karena telanjang bulat itu. iya. Ya, Ya karena itu jadinya akan sangat-sangat clear ya itu ya. betul Dan betul saya sepakat dengan yang dibilang sama Pak Rudi, ketika itu dilakukan, ruang gerak orang-orang yang bandel itu ya makin tipis jadinya, kan betul. gitu kan pada pada akhirnya gitu kan, orang makin berpikir 2 sampai 3 kali gitu. Nah Pak, kira-kira kalau seperti ini, mmm, saya mau mau kasih insight juga ke teman-teman yang di sini dari Pak Rudi, apakah peran dari MSCI ini akan mempengaruhi model investasi di Indonesia dari teman-teman MI, mempengaruhi sisi company yang terlibat ya, eee, fundamentalnya atau seperti apa Pak Rudi? Nah, kalau perusahaan yang, good corporate governance-nya bagus, Pak, berita itu justru positif, Pak. Jadi kalau misalnya contoh ya, Bapak lihat kepemilikan saham, BBCA, Ya, kepemilikan saham, grupnya MDKA gitu ya, itu mereka ada declare pihak terafiliasi. oke, Dan saya lihat, saya kebetulan yang saya perhatikan cuma ada di BCA, di sama salah satu saham grup Adaro, saya lupa, Adaro atau apa gitu. mhm, Jadi walaupun di bawah 5% dia sudah declare nih, ini affiliated gitu. Nah, saham-saham yang sudah declare sejak awal, itu akan aman. Karena free float yang ditampilkan di publik itu sudah apa adanya. mmm, Nah, perusahaan-perusahaan yang tidak declare, Pak, tapi belakangan baru ketahuan setelah 1% itu, nah itu mungkin akan ada adjustment, iya, luar biasa karena, "Oh, ternyata saya kira 20% ternyata cuma segini, cuma segini." Nah, iya, itu, akan berdampak. Nah, kemudian kita juga, sebagai MI, Pak, ya, iya, sebelum MSCI kan saham masuk LQ45, ADX30, betul, belum belum zaman MSCI kan, eee, apakah saham masuk LQ45 pasti naik? Belum tentu. Apakah saham keluar pasti turun? Enggak juga. mmm, Kemarin saham, kalau nggak salah ICBP ya atau apa kan sempat keluar keluar, dari ICBP iya, ICBP ya, eee, saya kira kalaupun dia keluar itu, harga setelah kalau pas hari dia transaksi, kalau agak besar mungkin ada pengaruh. Tapi setelah itu ya sudah, itu sudah business as as usual. usual, Nah, kalau saya sebagai MI pengguna MSCI, sebagai MI pengguna FTSE atau GDX, saya juga gak kepengen beli saham yang kalau saya masuk harganya naik, saya keluar harganya turun. Karena saya tahu saya nggak akan dapat untung. betul, Justru saya kan, mereka kan bilang investable asset, artinya saya invest, kalau memang story-nya bagus, harganya naik, oke. Bukan saham yang saya beli, mmm, karena saya beli harganya naik gitu. iya, Nah, itu harus dibedakan. betul, Jadi kalau misalkan kalau nanti marketnya sudah transparan seperti itu, saya kira Pak, saham masuk atau keluar, itu paling cuma ngaruh pas di hari dia transaksi. exactly, Setelah itu tetap fundamental, story, ya kalau sekarang harga emas lagi tinggi, kemudian dia masuk MSCI, harganya naik kebetulan, karena mhm, harga emasnya memang lagi tinggi. Tapi kalau sekarang harga emasnya jatuh, dia masuk pun bisa turun, karena kan, betul, dia punya story berubah. Nah, sebetulnya kalau yang benar itu begitu, bukan karena masuk MSCI harganya terbang, iya, gitu. Itu sih menurut saya, kalau marketnya sudah transparan, Pak, mungkin nanti MSCI nggak laku karena dia kan cuma investable asset. Tidak berarti setelah masuk harganya akan naik, tetap balik ke fundamental. Menurut saya sih yang benar harusnya seperti itu. oke. Ya ini, pelajaran bagus ya dari Pak Rudianto ya, jadi Mmm, jangan sampai ketika baru beli terus harganya naik, tetapi memang company itu memiliki kapasitas untuk perform yang bagus sehingga ya kapanpun kita masuk, ya, dia masih punya upside yang tinggi. betul. Seperti itu kira-kira ada yang disampaikan oleh Pak Rudianto terkait sama, emiten ini. Nah Pak, ini kan terkait sama MSCI. Ada satu hal lagi yang menurut saya menarik untuk kita bahas, MSCI untuk emerging market, sekarang sedikit ke barat nih, ke Amerika nih. Ya, Baru kemarin ya kalau mhm, nggak salah gubernur The Fed ada pergantian di dewan gubernur ya, untuk orang barunya sekarang itu Kevin Warsh. oh sudah resmi, Pak, ya? Atau Belum resmi, di calon kalau nggak salah? dicalonkan Ya 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 kan, dicalonkan, di mana udah mulai simpang siur di market US karena style dia itu yang hawkish ya. mmm, Nah, saya mencoba menarik,
data beberapa tahun sebelumnya, kalau style dari The Fed itu dalam beberapa tahun terakhir itu juga sudah mulai menaikkan suku bunga gitu. Sementara kita dalam posisi yang mulai menurunkan suku bunga dalam tren beberapa tahun terakhir. Saya berpendapat bahwa gini Pak, menurut saya ke depannya itu US mungkin akan susah untuk menaikkan suku bunga, menurut Mhm, saya, mhm. dengan data-data, tingkat pengangguran dan lain sebagainya. Nah, tapi ini kan karena kalau kami lihat di sisi retail gitu ya. Cuman saya pengen tahu nih, bagaimana Pak Rudianto melihat situasi suku bunga dari The Fed ini dan moneter kita, gitu. Mhm. Saya selalu bilang gini Pak, ke teman-teman yang investor retail bahwa kalau ekonomi fundamental tuh bagus ya bagus kok, karena cadangan devisa kita tinggi, cadangan emas kita juga masih ada, sangat berbeda dengan kondisi 15 tahun ataupun 25 tahun lalu ketika situasi krisis, moneter gitu kan. Cuman informasi-informasi seperti itu harus disandingkan juga dengan situasi yang ada di US gitu kan. Ya. Jadi, itu kalau dari sisi MI sudah pasti akan melihat dari sisi makro juga. Kalau kami mungkin sedikit. Nah, cuman saya ingin Pak Rudianto ngasih sedikit insight ke kita Pak, bagaimana situasi MI melihat kondisi seperti itu? Baik, kalau dibilang simpang siur, benar juga sih Pak, memang simpang siur. Karena ada faktor Donald Trump-nya kan. Iya, Nah, jadi pertama-tama kita harus mengerti cara kerja bank sentral, Pak. mhm, Bank sentral itu, Pak, itu kalau kita bahasa Indonesianya kolektif kolegial, Pak. oke, Kolektif kolegial itu artinya apa? Kan kalau di Amerika ada namanya dot plot. iya, Kalau pakai analogi Indonesia, Pak, jadi ada kalau kita misalnya di Medan, itu ada kantor BI Medan. mhm, Di Surabaya ada kantor BI Surabaya. iya, Di Makassar ada. Nah, itu gubernur bank sentral yang daerah. heeh, Nah, ketika, di Amerika juga sama. Nah, ketika mereka meeting, yang tahu daerahnya kan bukan yang di pusat, betul, yang di masing-masing, daerah-daerah kan. regional, Nah, "Oh, tempat saya penganggurannya gini nih, kreditnya gini, ininya gini, bunganya harus turun." Saya voting turun, 25 basis. Yang sebelah, "Waduh, tempat saya sudah makin parah nih, harus turun 50 nih, karena sudah begini begini begini." Tempat situ bilang, "Oh, jangan jangan. Kamu kalau turunin nanti harga properti tinggi, di sini nanti orang susah beli rumah. Justru harus dinaikin mmm, biar propertinya agak cooling down." Nah, mereka voting, kemudian dihitung, Pak. Yang terbanyak itulah keputusannya. iya, Gubernur bank sentral cuma umumkan, Pak. iya, Jadi mau dibilang gubernur The Fed-nya hawkish atau dovish, Pak, mhm, dia cuma mengumumkan oke. keputusan kolektif kolegialnya itu. Kalau semuanya votingnya, misalnya nggak ada deadlock, Pak, nggak ada naik, nggak ada turun, ya udah tetap. Tapi kalau semuanya mayoritas votingnya turun, turun. Votingnya naik, naik. Nah, jadi, eee, kalau kita bicara gubernurnya, Pak, ya, siapapun Mhm, itu dia mengumumkan, mhm, yang jadi tamengnya, yang ngomong sama presiden, yang nanti dipanggil DPR, yang jelaskan gitu. mhm, Nah, tapi apakah dia penentu? Bukan. mhm, Ya, jadi mereka sistemnya kolektif kolegial. Nah, eee, oke, sekarang ada berita bahwa calonnya akan hawkish segala macam. Logikanya kan, Pak, berarti US dollar menguat kan. iya, Kenyataannya kita turun dari 17.000 ke 16.700, iya, ya. Nah, dan pas saya cek lagi, karena US dollar indeksnya anjlok. mhm, Jadi US dollar DXY orang sebut, kalau DXY, kami lihatnya DXY. Nah, DXY itu adalah nilai tukar US terhadap basket. iya, Basket itu ada yen, ada apa ada apa. Itu turun drastis, Pak. Nah, eee, itu berseberangan dong. Kalau gubernurnya hawkish harusnya DXY-nya naik, nyatanya yes, DXY-nya turun gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara single aspek ya, maksudnya satu faktor itu susah, Pak. Kita nggak bisa bilang karena gubernurnya hawkish, mhm, dolar menguat. mhm, Kayak Anda bilang juga, apa namanya, pertumbuhan ekonominya lah, penganggurannya segala macam. Nah, yang kami lihat saat ini, Pak, adalah suku bunga itu eventually akan turun. mmm, Cuma tinggal turunnya cepat atau lambat. oke, Nah, kalau karena inflasi dan segala macam, The Fed itu suka lihat inflasinya nggak sekali, Pak. Lihatnya sudah 2 bulan, 3 bulan stabil, baru dia ambil decisions. oke, Donald Trump tuh pengusaha, "Ini udah turun kok, nggak diturunin kamu bunganya." Nah, digituin. Nah, itu yang menjadikan adanya dinamika dinamika, pasar. Pasarnya juga nggak sabaran, Pak, karena orang sekarang kan pengennya, rumornya dia sudah
action duluan. Jadi Iya, ketika satu data jelek, wah ini langsung pasti kita pasti wah gitu. nah gini. Nah, jadi all in di depan. Nah, itu yang menurut saya menciptakan dinamika daripada pasar. Nah, kalau view tempat saya, Pak, eee, to be honest, Pak, walaupun di XY-nya melemah, ada faktor Indonya juga. Nah, Oke, kita punya defisit APBN itu 2025 2,9 9, something. Itu sudah lampu kuning, Pak. Nah, yes. kalau misalkan 2026 ini masih 2,9, meskipun US dollarnya melemah atau apa, kita tetap dilihatnya kurang bagus. Oke, Nah, jadi, kalau kemarin saya ngobrol sama fund manager fixed income namanya Kal, "Kal, kok saya perhatikan kamu ini ya, bobot fixed income kamu kok cash-nya tambah banyak ya?" "Oh ya Pak, saya terus terang kurang nyaman dengan APBN sekarang, dia masih mau melihat dan karena APBN-nya negatifnya cukup banyak, kemungkinan di awal tahun ada front loading, Mbak. Front loading mmm, itu artinya pemerintah terbitin bonds dalam jumlah besar dan itu di-pool di awal tahun, Pak. Jadi dia nggak sesuai kebutuhan, di-pool dulu di awal tahun. mhm, Nah, biasanya dalam kondisi seperti itu akan ada tekanan harga. iya, Jadi, fund manajernya dia pegang cash, porsinya agak agak banyak, agak agak banyak. Nah, mhm, tapi dia bilang kalau nanti dia lihat sudah settle, sudah oke harganya, dia mungkin akan masuk. Nah, kalau di fixed income, kami lihatnya yield 10 tahun, Pak. mhm, Yield 10 tahun, kalau misalnya kemarin itu kan sempat 6%, cuma karena APBN segala macam naik jadi 6,3. Tapi saya kira 6,3, 6,4 tuh supposed to be ya sudah di situ aja. mhm, Kalau saya bisa dapat 6,5 ke atas, itu itu a very good price, itu akan a very good entry point. Nah, jadi saat ini Pak, dengan 6,3 yang bisa kami katakan untuk bond market itu, dia sudah wajar, murah enggak, mahal fair lah juga, ya, fair. Nah, kalau bisa 64 atau 65, itu, cash yang sudah disimpan kayaknya bakal di-deploy. deploy ya, Nah, itu untuk fixed income. Nah, kalau untuk saham, Pak, itu 2 binatang yang berbeda, Pak. Jadi itu, fund manager fixed income sama fund manager saham itu, beda, itu planetnya sudah berbeda. plannya udah beda, Nah, kalau saham itu, seperti yang Pak Andika ketahui, kami kan pendekatannya value. Apakah value nggak beli saham Konglo? Nggak juga, kami ada juga beli satu 2 saham Konglo. Tapi ketika kami membeli saham, itu, Pak, kami lebih fokus di company-nya, Pak. Makronya itu cuma noise, Pak, karena eventually kalau laba bersihnya naik, dia harganya akan ikut. Nah nah, saham Konglo yang kami beli, Pak, itu kami lihat, Pak, kan saham Konglo banyak, Pak, iya, bukan saham Konglo lah ya, saham lah ya, iya, yang valuasinya PE-nya 50 kali, 100 kali atau iya, lebih kan banyak. Nah, yang kami lihat itu apakah si owner-nya ini memang pengen besarin ini company apa tidak. iya, Nah, contoh misalnya kalau Bapak lihat di fund fact sheet reksadana kami ada saham Bumi, ada saham Dewa gitu. Sekarang lagi turun ya. mhm, Nah, kenapa kami beli saham itu? Simpel aja. Sekarang kan pengendalinya bisa dibilang itu grup Salim. iya, Nah, grup Salim ini waktu kami lihat sepak terjangnya di Indofood, Pak, dia itu adalah tipikal yang menguasai dari hulu sampai hilir, Pak. mhm, Dari terigunya, terigunya jadi tepungnya, tepungnya jadi Indominya, Indominya dijual distribusinya, sampai yang kemarin waktu pandemi kan ada warung abnormal ingat nggak, Pak? mhm, Nah, yang jual Indomie iya, harga mahal kan, itu aja dia beli. iya, Jadi dia itu tipikal yang mau menguasai bener-bener dari hulu sampai hilir. heeh, Nah, sekarang dia masuk komoditi, kayaknya dia juga punya pola yang sama. Dia akan owns all supply ekosistem, chain, satu supply chain dia mau kuasai semua gitu. Nah, kalau dia lakukan itu dan somehow sukses, Pak, ya mungkin valuasi tingginya bisa kita justify. oke, Nah, itu yang kami, lihatnya, oke mungkin secara value ini kok PE-nya tinggi ya, mhm, tapi ada nggak cerita yang, bisa kami justify. Nah, tapi kalau misalnya Konglo yang lain, saya nggak bilang, jelek atau tidak ya, iya, tapi misalnya story-nya nggak ada, atau story-nya ada, tapi kok nggak meyakinkan ya. Oh, dia cuma bilang mau beli aset, emang aset itu bisa generate berapa? mhm, Nah, atau dia bisa generate, tapi cuma generate sekian, VI-nya sekian, nggak bisa, hitung-hitungannya nggak nggak masuk. match, Nah, itu yang mungkin, kami sementara hindari dulu. Nah, oke. itu mungkin pendekatan kami, Pak. Jadi
Kalau saya simpulkan sekilas ya, Pak, ya, Mmm, terkait dengan valuasi yang dilakukan sama Pak Rudi, misalnya mmm, kalau PI-nya sekarang itu PI 100, mhm, mungkin nanti dengan adanya pembesaran bisnis, berharap PI-nya akan masuk ke 20, 18, 15, mengalami penurunan, seandainya harganya tidak berubah dengan harga sekarang, itu kan contohnya, Pak, ya. ya. Jadi itu yang dimaksud oleh Pak Rudi men-justify, PI-PI tinggi tersebut gitu kira-kira. Ya. Oke. Tapi bukan cuma 2 saham, ada juga saham-saham yang lain. Oh ya. Ya, kebetulan aja kan kan sekarang itu tanya saham Konglo kan, itu Ya, bisa digolongkan saham Konglo ya, gitu. ya itu kira-kira Heeh, salah satu yang dipegang sama, reksadanya Pak Panin, Rudianto heeh, gitu, Pak Nin ya. Ya memang portofolionya pasti banyak. Nah, kalian nanti cek ya itu di masing-masing reksadana Pak Nin itu apa aja, karena ya banyak banget gitu. Oke, sekarang saya mau bahas sedikit soal reksadananya nih, Pak. ya, Panin itu adalah salah satu MI yang punya banyak produk reksadana nih, Pak. ya, Iya kan? Salah satu yang banyak. MI-MI lain saya rasa ya ada yang banyak sih, cuman nggak sebanyak Panin juga banyak gitu. Karena banyak sekali dan Panin itu punya yang lokal maupun yang global, Pak, ya, yang ya, pakai, USD juga gitu, Pak, ya. betul betul. Nah, saya tuh pengen kasih ini, Pak, insight ke teman-teman yang beli reksadana. Kenapa mereka harus memikirkan, "Oke, kayaknya gue lebih butuh reksadana yang pakai USD deh. Oke, kayaknya nggak usah deh yang USD, tapi cukup yang rupiah saja." Apa sih pertimbangan utamanya untuk klien-klien atau customer ini, nasabah ini memilih USD, rupiah, kemudian, eee, jenis-jenisnya? Ya, Apa pertimbangan utamanya gitu? Karena dengan sebanyak ini, mereka pasti bingung, Pak. Jadi baik biar dapat insight dari Pak Rudi langsung nih. baik, Pak. Mungkin boleh masukkan, Pak, produknya kayaknya ada yang kurang. Oh iya, ini Iya. ini saya screenshot tipis soalnya, Pak. Oh ya, oke. Kayaknya masih ada beberapa Nanti lagi. teman-teman saya kasih lihat di layar ini gitu, ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau kenapa produknya banyak, Pak? Karena orangnya juga tambah banyak, Pak. Oh gitu. Jadi dulu Pak Winston itu direktur investasi, jadi dia tuh kerjanya lebih lama, Pak. Saya join di Panin mungkin 2012, Pak. Dia dari tahun 97, Pak. Nah, Oke. 97 waktu baru berdiri, Panin Sekuritas, apa, dia sudah di situ. Mengalami krisis juga Iya, pasti. krisisnya sudah nggak kehitung. Kelola Panin Dana Maksima yang Mmm, terbitnya April 97, Pak. mhm, Nah, harganya terbit kan semua 1.000, Pak. yes. Kemarin sebelum bursa turun sudah 100.000, Pak, 106.000, Pak. Wow, Iya. oke. Nah, dan terdokumented loh, Pak, ya. Iya. Bukan di screenshot foto pas lagi naik Oh turun, iya, itu. iya itu terdokumentasi secara resmi itu. Ya, setiap hari NAB-nya bisa Iya, dihitung, bisa dicek. Nah, jadi, karena tim tambah besar, Pak Winston kan juga pengen kasih kesempatan, Pak. Jadi di reksadana Panin itu, Pak, bisa kita bagi ke satu yang pendekatannya value. Value itu artinya yang ya kita tadi bahas tadi ya. Jadi dia beli saham, dia intens dengan, story perusahaan, apa, valuasi dan lain-lain. Nah, itu ada Maxima, Ultima, kemudian ada reksadana yang, sukanya blue chip, Pak. oke. Sukanya blue chip itu, Teladan, Prima. Nah, Teladan, Prima ini kalau Bapak lihat portfolionya banyak saham bank, Pak. Oke. Nah, 2025 underperform, Pak, saham bank kan nggak banyak, Pak. Iya, Ini kalau misalnya, review MSCI-nya bagus, saham bank baik naik, wah siapa tahu ada peluang lagi di iya. situ. Kemudian ada juga saham logam-logam di situ, Pak. Oke. Nah, kemudian, kalau kayak Prima Prima sama Teladan mungkin saya deskripsikan sebagai grow, Pak. Mhm, Ya, jadi dia ada tapi grow-nya juga banyak saham banknya soalnya. Jadi ya mungkin blue chip lah, lebih oke, banyak di blue chip. Nah, kemudian ada lagi saham yang ditransaksikan, maksudnya reksadana yang aktif, Pak, itu infra, Pak. oke. Fund manajernya baru, wah saya lihat dia tuh hari ini beli ini, besok jual ini. Oke, Jadi dia pindah-pindahnya aktif. aktif ya? Pendekatannya ya terserah lu mau bilang apa, mau mau value boleh, mau grow boleh, mau combine boleh. Tapi dia nggak pegang saham Konglo yang Oke, valuasi tinggi. Jadi, oke, dia mainnya cepat, cuman dengan main cepat itu juga dia ada seleksi fundamentalnya. oke. Nah itu infrastruktur. Sorry, Pak, main cepet untuk urusan MI itu seperti apa, Pak, ya? Main cepat itu kayak Bapak bisa beli hari ini, jual minggu depan gitu. Oke, jadi guys ini bukan scalping ya kalau MI ya, kalau Enggak, scalping itu kan scalping enggak. Nah, kalau kita scalping, Pak, itu bisa jadi temuan OJK. Karena betul, kemarin ada sosialisasi, kalau kita jual beli banyak, salah nggak? Nggak salah.
Tapi kalau jual beli banyak supaya ngasih fee ke brokernya itu salah. Yes, Gitu. ya. Nah, ini biar teman-teman punya bayangan gitu. Ya. Oke, lanjut, Pak. Sorry. Nah, kemudian ada syariah saham itu juga pendekatannya pindah-pindah juga, dia sama infra kurang lebih sama gitu. Nah, kemudian ada, reksadana yang indexing, Pak. Mhm, Jadi ada Srikahati, ada IDX 30, sama Betawan. Nah, mhm. Betawan ini terus terang kami mau coba tiru IHSG, tapi Oke. susah sekali, Pak. Tahun lalu kita nggak punya saham Konglo, kita ketinggalan. Tahun ini kita coba masukin sedikit, saham Konglonya lagi jatuh. Jadi, Betawan itu sorry to say memang kita, mencoba tiru IHSG, tapi saham IHSG terlalu banyak. Iya, Ketika kami pilih blue chip-nya lagi nggak perform, ketinggalan. Ketika kami mau masuk ke Konglo, heeh. Konglonya lagi kayak gini, nah itu juga bisa pengaruh. Jadi memang, untuk, indexing ada 3 ya, tapi kalau yang biasanya nasabah suka beli itu kalau nggak IDX 30 Serikati, itu semua yang lokal, Pak. Oke. Nah kemudian, ada lagi satu reksadana yang, global, Pak. Heeh. Global itu, kalau orang kan bayar langganan MSCI, bayar langganan FTSE gitu ya. Yes. SP Global nih kami langganannya S&P 500, Pak. Ya, Jadi kami bayar ke SP Global, itu oke. juga penyedia indeks yang lain. Heeh. Nah, setelah kita langganan, kita dikasih nih list saham-saham US yang, SP Global, tapi yang syariah. Mhm, Karena yang luar negeri OJK baru bisa syariah. mhm. Tapi kalau saham US itu, anehnya Pak, semuanya syariah, Pak. Microsoft syariah, Nvidia syariah, Google syariah, Tesla syariah. Jadi banyak saham syariahnya di, US. Nah, Panin Global nih unik, Pak. Dulu waktu jadi pertama kali, kita targetnya udahlah indexing aja lah, Mhm. karena ternyata S&P 500 sama 500 syariah itu 11-12. Mirip lah ya, Ya nggak ada nggak jauh. bedanya gitu. Nah terus sambil jalan nih, partnernya bilang, "No no no no, saya mau aktif," gitu. Nah jadi, setahun terakhir ini, dia punya bobot saham tech itu double, Pak. Jadi Oh, misalnya saham tech di S&P 500 misalnya aja 20%, dia bisa 40. iya. Nah, sejak dia dobelin itu, nah itu bisa kalau lagi naik ya tinggi, kalau lagi jatuh ya dalam, itu Iya, konsekuensi dari aktif kan. iya. Nah, tapi ya untungnya Pak ya, tahun lalu sih walaupun dia dobelin bobot saham tech, SP 500-nya 15, dia juga 15%. Nah, Oke. jadi sama. Nah, tahun ini, dia dobelin bobotnya agak outperform, tapi kan harus lihat setahun, Mbak. Mhm. Ya, ya tapi kadang-kadang kalau pas tech-nya lagi jatuh, dia bisa underperform juga. I Nah, see. kalau tadi pertanyaan konteksnya kapan harus punya, rupiah, kapan yang punya dolar gitu, Pak, ya. Saya perhatikan, Pak, nilai tukar rupiah itu, Pak, sorry to say ya, Pak, siapapun presidennya pasti melemah terhadap dolar, Pak. Mmm, Dulu kan 11.000-12.000, iya. sekarang 17.000. Ya di tengah-tengah gini, ke luar negeri jadi mahal kan. Iya, Pak. Waduh, Aduh, Singapura 13.000, Malaysia 4.000, waduh come on. Nah, China aja yang saya kemarin pergi 2.000, sekarang udah 2.300 iya, gitu. Nah, jadi memang kita punya rupiah, Pak, sorry to say, nggak bagus terhadap, nilai tukar negara lain. betul. Kalau kita punya reksadana dolar, Pak, oke lah ya performance kan tergantung sahamnya kan. Katakan saya nggak perform saja, saya pegang dolar, dolarnya naik kok. Iya. Nah, jadi dolar itu saya sudah pernah buat hitung-hitungan, diversifikasi sempurna terhadap IHSG itu dolar, Pak. Karena Mmm. setiap kali indeksnya jatuh, Pak, dolarnya naik. Nah, Mmm, jadi kalau pegang dolar itu perfect diversification. Tinggal kamu mau pegang reksadana dolar yang bisa naik turun, panin global, atau tempat saya ada panin liquid dolar, Pak. oke, Jadi dia kayak reksadana pasar uang, lurus aja, oke, tapi dolar. oke. Nah, itu yang, kalau orang cuma mau sekedar aman dari fluktuasi, pegang dolar, mending itu. Kenapa? Kalau tabungan di bank kan setiap bulan kena admin mahal, Pak. Iya, Transfer dolar kan juga tinggi kan. iya. Kalau pasar uang tuh nggak ada adminnya, dan kemudian rate-nya itu juga bagus. Jadi saya kira kalau untuk pilihan reksadana, dolar itu, perfect diversification terhadap IHSG, dan kalau kamu mau punya dolar yang, equity, itu dia sama Indo juga suka dua arah. Betul. Ya, waktu kita pandemi, saham Amerika bagus karena dia ada Pfizer, Moderna. Waktu kita WFH dia ada Zoom, ada ini. Nah, sekarang lagi ngomong AI, ngomong semiconductor, dia ada Nvidia. Jadi ketika tema market bukan di komoditi, Pak, itu global is oke. Oh, iya, betul. Ya, Karena kalau kita menangnya di komoditi sih. ya, betul. Ya, ini satu pertanyaan terakhir nih, Pak, nih ya, Hmm, karena diskusi kita itu lumayan padat. hmm.
Gini Pak, produknya bagus, terus banyak, cuman beberapa yang nonton pasti susah nyarinya nih. Oke oke. Belinya di mana, Pak? Baik baik. Nah, karena pakai sales kan, tempat saya kan salesnya banyak, tapi kadang-kadang kan sales juga ada keterbatasan. Nah, kami buat, aplikasi iProsper namanya, Pak. Jadi Oh, ada aplikasi sendiri? iProsper. Ada aplikasi sendiri tuh, Pak, ya? Betul, ya. Guys, ini nggak ada komersialnya, Heeh. pure karena pertemanan, jadi jangan Makasih. dikira ini endorsement ya, dengerin aja kalau mau beli silakan, nggak juga nggak apa-apa gitu kan. Di mana, Pak? Silakan. Ya, jadi, kalau mau beli langsung ke Panin Aset itu iProsper, produknya lengkap. Nah, tapi kalau selling agent, tempat saya ada kerjasama dengan kayak Moduit, Mmm, dengan Ajaib, baru-baru ini BRI Sekuritas, mmm, kemudian di Bank BCA juga ada, mmm. tapi produknya mungkin nggak semuanya, Pak. Ya, Oh, karena kita kalau kerjasama, ada aturannya ya lah ya. cuma produknya kita, 4 dulu, 3 dulu, Iya dia iya, kan juga nggak mau ambil semua gitu. betul Nah betul. Nah, jadi itu mungkin bisa jadi pilihan. Tapi Oke, kalau misalnya mau langsung yang lengkap semua produk, nah itu di iProsper. ya Profesor nanti bisa lihat di tabel ini. Tadi saya udah bilang terakhir, cuman ini yang terakhir nih, Pak. Ya. Tolong kasih insight kepada para penonton ini, terutama nggak yang masih muda sih, banyak juga yang sudah sepuh-sepuh senior, banyak yang tanya, "Telat nggak ya gua beli reksadana yang dolar maupun yang rupiah? Telat nggak ya gua investasi? Telat nggak ya?" Bla 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 bla. Mmm, Dengerin kata-kata Pak Rudi ini bahwa beliau itu yang penting palu gada dan lain sebagainya, akhirnya bisa sukses. Nah, Pak Rudi tolong kasih insight ke mereka nih, biar mmm, mereka masih nggak putus asa melihat market seperti sekarang gitu. baik baik. Jadi kalau misalkan, Bapak Ibu lihat equity Indonesia naik turun dan kayaknya, kalau mau untung dari situ, suka nggak suka mesti ada timing sih. Kita nggak bisa buy and hold ya, Mmm, karena kadang-kadang kalau sudah ada target return, kita mesti realisasikan. Tapi kalau mau pegang agak long term, kita lihat S&P 500 itu contoh yang sangat bagus. Ya ada gejolaknya, tapi kalau kita tarik panjang itu naik terus gitu. Nah, jadi, diversifikasi itu penting. Terus yang kedua, ketika kita sudah berinvestasi, emosi kita kan pasti terpengaruh dengan, performance produk, terpengaruh juga dengan, "Wah ini ketua OJK-nya resign, mhm, ketua bursanya resign, MSCI kasih peringatan." Nah, betul sekarang zaman aplikasi atau apa, tapi kadang-kadang butuh teman ngobrol. Nah, kalau misalnya Anda belinya lewat tenaga pemasar dan cocok ya, kadang-kadang itu menenangkan loh. oh ya, Ya. Jadi, investasi, kalau secara angka kita diversifikasi supaya ada peace of mind, tapi kalau dari sisi emosi menurut saya, ada baiknya kita waktu investasi juga cari yang ada salesnya mmm, yang bisa diskusi. Nah, itu menurut saya akan, membuat Anda merasa nyaman dalam berinvestasi. Jadi tidak tidak melulu, "Waduh ada berita buruk, panik jual." Nah, siapa tahu ada yang diajak ngobrol. Apakah pasti lebih bagus hasilnya? Belum tentu, tapi paling tidak ada yang menenangkan iya, kita memberi pada saat ketenangan ya, panik, seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Pak Rudianto untuk waktunya. makasih. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton podcast ini, YouTube ini dapat insight yang bagus ya, sehingga performa portofolio kalian makin lama akan makin positif. Yang penting kalian memiliki pemahaman atas aset yang kamu beli gitu. Jangan beli berdasarkan kata orang, karena kalau itu dilakukan ya cepat atau lambat pasti rugi, yakin gua. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Value episode selanjutnya. Thank you and bye-bye.